Tahu nggak apa yang muncul? Ada sosok bapak-bapak pakai jubah putih, pakai serban. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bukan Islam ya. Anehnya adalah tiba-tiba dia tuh bawa HP-nya senter nyalain, dia tuh nyenterin plafon, nyenterin locker. Tiba-tiba dia ngeliatin gini, sama kayak mbak ini pakai kacamata juga. Tiba-tiba ngeliatin gitu kan. Terus dia bilang gini, Mas aku tahu istri dan anakmu loh. Wah, bentar dulu. Si anak ini sholatnya sholat berdiri, dan dia kalau orang Islam bilang itu adalah sholat mayit. Gimana, tertarik buat aku ceritain yang aneh-aneh? Tapi kamu nggak suka yang tipenya glossy gitu? Nggak terlalu. Nggak terlalu. Ih, ngapain mau ini nggak? Aslam kau. Iya, nyobain kopi kocak tadi. Padahal kita mau beli kopi. Kamu nggak mau apa? Cukup lah kayaknya hari ini. Asik banget. Iya, Padahal nyoba kopi susu. Kopi susu doang. Toh, Mending bikin sendiri kalau gitu, Mas. Sumpah, bikin sendiri. tetap aja nyoba kopi tuh pusing. Tadi tuh cuma nyoba doang, kata sih. Udah bisa belum nih 2025 nih minum kopi gitu loh. 2025 Karena belum. Tapi masa sih kamu nggak mau coba? Soalnya aku kadang, kan aku juga selaman ya. Tapi kalau di coffee shop aku bisa minta, misalnya kalau yang manual brew itu loh, pasti aku minta dibikin light ya, kayak gitu. Karena takut azlam gitu. Papaku juga aslaman tapi di rumah bikin sendiri. Ini kok apa namanya aman-aman aja. Oh ya. Kalau gitu. Ya, Kamu nggak pengen boleh deh. bikin kopi apa gitu? Belajar bikin kopi? Apalagi pinginnya sih sebenarnya teh, tapi kayaknya ya kalau untuk bisnis sih oke aja sih. Kemarin ngobrol-ngobrol buat bisnis bikin kopi gitu. My friend. Kenapa? Ini, halo Mas. Halo. Oh, benar ya, benar sorry. Amai. Prita. Halo Chandra. Keren. Oh, barista. Oh, Masya Allah. keren. Cocok pas banget ya. Banget ya? Bisa nih, tapi kita bisa dong minta. Makanya tadi kita udah bahas. Belum. Asam lambung dulu, ini mau ngebahas asam lambung dulu. Oh, bahas asam lambung dulu. Bikin kopi yang Iya. nggak bikin asam lambung. Bisa nggak nih Mas? Loh, sebenarnya asam lambung itu terjadi karena kadar kafein. Tahu ya? Mau mana? Ditemenin dulu. Review bentar. Oke, Iya. siap. Oke. Oke. Asam lambung ya, asam lambung itu tuh sebenarnya karena kadar kafein sih, bukan karena rasa asam yang muncul pada kopi. Jadi kalau kayak masih asam lambung, tadi habis minum kopi susu atau Iya. kopi susu, ya? Kopi susu. Nah biasanya kopi susu tuh kan kopinya ada blend robustanya. Robusta itu kadar kafeinnya tinggi banget. Sehingga salah satu penyebabnya mungkin tubuhnya nggak bisa menerima kafein dengan baik sehingga menyebabkan asam lambung gitu. Kalau minum kayak kopi arabica, manual brew gitu. atau espresso yang ada pakai kopi arabica, kadar kafein lebih tinggi. Oh, malah Biarpun lebih tinggi. ada kadar kafein lebih rendah. Oh, lebih rendah. Oke. Nah, biarpun ada rasa asam, tapi sama kayak jeruk loh. Jeruk itu kan ada asam, tapi nggak bikin asam lambung. Betul, kan? betul, Kopi sepakat. pun juga gitu. Asamnya tidak bikin asam lambung, tapi kafeinnya. Berarti selama ini aku salah, John. Aku pesennya tuh robusta biar nggak aslam kan. Padahal itu lebih tinggi. Gue pikir kan masih arabicanya asam-asam jadi kayak Bukan asamnya itself. Berarti ya. Mas Chandra nih barista apa punya kafe juga gitu? Aku barista di di coffee shop Magelang ya. Ya. kamu nggak workshop aja Mas. Terus kita belajar. Sudah beberapa kali sih di Oh, workshop. Kita ajuin kita. Ini kita bikin poster. Boleh? Latihan ini nggak sih bikin latte art gitu? Ya boleh. Bener nih, langsung jadi ide ya. Bener-bener aja. Tapi aku dulu emang sempet ini sih kayak kepikiran pas masa-masa kuliah ya, kan kepo pengen kuliah sambil kerja gitu. Terus orang-orang kan kebanyakan pada masa itu pada jadi barista ya Mas Iya, benar gitu. banget, ya. Cuman kayak aku tuh ngeri itu loh karena kan pasti kita belum tahu shiftnya shift pagi atau malam, karena kan kalau misalnya yang sambil kuliah tuh pasti biasanya part time kan, nggak full time kan, gitu. Iya. Kan kayak kalau malam tuh males ya, kalau misalnya coffee shopnya gede terus orangnya banyak kan ya nggak apa-apa ya, tapi kalau misalnya coffee shop kecil terus kita cuma berdua atau bahkan pas jaganya sendirian gitu terus udah closingan kan kayak males ya gitu. Apalagi kalau udah ketemu customer yang aneh-aneh ya. Kenapa? Oh, ada juga ya pas teman aneh ya? Mas, namanya coffee shop itu tempat banyak orang Iya kan sih, ya. Ketemu banyak orang pasti ada aja lah yang aneh-aneh gitu.
Gimana, tertarik buat aku cerita yang aneh-aneh nggak? Iya, Bang. Tarik nih, ket rambut dulu. Boleh. Curiga bukan barista, sales nih loh. Iya kayak saya. Sales. Soalnya berapa kali aku Tiba-tiba ya nawarin. gitulah pokoknya. Ini trik dia nih. Oh, trik dia. Gitu, biar kita Oh. nanya, kenapa ya? Ada apa gitu? Konsultasi jadinya ya. Terus gimana tadi customer yang apa Kayak customer aneh-aneh ya. Ini menurutku yang paling tersimpan di pikiranku ya. Maksudnya tersimpan di ingatanku ketika ini momen after pandemi. Ya kan itu benar-benar kafe banyak sepinya kan. Iya, Banyak betul. sepinya. Aku tuh ada customer cewek masih SMA. Oke. Ya customer cewek masih SMA ya. Manis sebenarnya gitu. Nah dia tuh pada suatu ketika kafe emang kondisi siang sepi. Entah kenapa dia tuh anehnya adalah tiba-tiba dia tuh bawa HP-nya senter nyalain, dia tuh nyenterin plafon, nyenterin loker, tempat kita naruh barang-barang kita. Tapi kita coba buat liatin aja mau ngapain sih sebenarnya gitu, toh masih kelihatan gitu kan. Lubang listrik itu disenterin sama dia, terus di bawah kursi disenterin sama dia. Karena aku merasa sumpah ngeliatin, ini apaan sih? Akhirnya aku coba buat duduk ke belakang tuh. Nah, jadi kafe aku tuh belakangnya tuh ruang hijau, ruang terbuka. Jadi ngerokokan di sana bener si handung dan gunung gitu kan. Ngerokokan di belakang lah gitu. Ini cewek juga ikut keluar. Masih dengan konsep yang sama, dia nyata ngeliat gitu. Kayak PLN ya, kayak PLN berarti ya. Mungkin dia ngeliat ini kali ya, oh ini listriknya udah bener apa gitu. Atau dia mau pelajarin kelistrikan apa gimana gitu, aku juga bingung kan. Hingga momennya itu tiba-tiba dia duduk depanku nih mas. Wah nggak ada angin, ada di depan kenalan kan ya. Manis juga ya kan. Tapi aku beneran ngobrol sama dia. Tiba-tiba dia ngeliatin gitu, sama kayak mbak yang pakai kacamata dia, dia ngeliatin gitu kan. Terus dia bilang gini, mas aku tahu istri dan anakmu loh. Wah, ngeri banget sih itu. Bentar ini kapan kita ngobrolnya dia tahu istri anak nih. Itu udah yang deg-deg, wah ini siapa ya? Keluarga, saudara, bukan, kenal juga, ya baru lihat itu gitu. Nah dari situ aku agak lupa sih banyak banget ya. Maksudnya itu dia yang Oh serem sih. Mas. bener, serius. Terus dia senyum gitu kan. Ini apa ya? Nah, tapi nggak yang lama banget sih setelah itu, karena dia ada cowoknya. Tapi cowoknya tuh duduk di ruang indoor. Dan cowoknya tuh aku nggak tahu lagi ngapain sih, aku nggak sempet tanya Yang juga. ternyata juga nggak? Ya nggak. Kayaknya dia lagi megang laptopnya gitu, lagi ngerjain laptopnya. Cuman mungkin cowoknya kedeteksi sama HP-nya sehingga wah ini nih gitu. Iya. Nah, kan karena nggak tahu kan. Nah tapi setelah itu temanku datang pun dia baru pergi. Pergi gitu. Cuma dari hal itu aku jadi pikiran, akhirnya setelah si anak ini pulang, aku cerita lah sama siapa namanya temanku ini. Kebetulan ada orang tuanya juga. Nah, aku cerita, oh ini ada yang aneh nih ya. Ada orang kok kayak gini ya. Terus tiba-tiba dia bisa tahu aku udah punya anak. Padahal tuh apa ya? Maksudnya aku nggak pernah cerita ke orang lain. Ya bukan berarti ngumpet itu enggak gitu. Karena di kampung itu banyak orang kan. Siapa tahu, maksudnya siapa tahu ya gitu. Iya. Karena katanya kalau barista di dalam bar itu jomblo. Iya, paham. Red flag. Dan terus dari cerita itu tuh si papahnya teman gue langsung bilang gini, udah ayo kita ke tempat, ini aja sekarang kita pergi ke tempat kenalannya om dong. Mau ngapain om? Temennya papahnya temenku ini punya kenalan suhu itu apa ya kalau di China itu orang yang pintar, orang yang pintar. Dan spiritual gitu lah ya. Spiritual, Master. tapi manggilnya suhu gitu. Nah dan dia orang Katolik. Nah kebetulan ini tuh dekat sama rumahku, nggak jauh orang ini, dan aku beberapa kali juga papasan sama dia, kenal juga lah gitu. Akhirnya kita pergi ke sana, aku juga deg-degan sih sebenarnya kayak, aduh salah cerita apa yang mau dibawa kan. Ya bayangin kan di bawah orang tua gitu kayak, nanti kalau salah ngomong gimana gitu. Nah dari situ tuh sampai kan rumahnya, emang rumahnya dekorasinya, wah kalau main ke sana keren banget sih. Di depan itu kita udah disambut dengan dekorasi kayu-kayu, ada patungnya.
aku nggak tahu. Ya, yang paling keren lagi kalau kita datang lampunya bisa nyala sendiri. Oh, sama sensor gitu. Pakai sensor. Enggak, ada pembantu di belakang nyalain. Iya, Oh, jadi iya, ada orang gitu. Manual tadi. Iya, ada tamu. Nah, itu masuk nih. Nah, terus di bapaknya sebagai sini kamu Chan, ceritain tadi kamu gimana. Si Suni mau cerita apa gitu. Sebelum aku cerita, kamu dulu yang ini ya pernah bantuin anakku ya? Ya enggak, gitu. Enggak, emang pernah, karena anaknya dia dulu satu SMP, satu SMA sama aku gitu. Dan di saat itu bantunya dalam arti nggak tahu kenapa waktu itu OSIS ya. Dan itu anaknya kesurupan. Aku tuh kan kita itu loh apa sih yang kalau OSIS tuh kayak jurit malam itu tutup matanya. Terus dengarkanlah, bayangkanlah, kayak gitu-gitu ya kan. Tapi aku nggak nangis tuh. Oh enggak. Pembelaan, oke. Dari situ si bapak itu udah mulai cerita gitu. Dan tapi kalau tadi ketika aku dicopot, si anosis cuma bilang kamu kenal kan mau ini gitu, coba bantuin doa deh mas gitu, doanya Katolik gitu. Karena aku dulu dari SMP Tarakanitan Katolik kan. Nah dari sana aku yaudah aku doain gitu ya kan. Ya doa sewajarnya lah ya, bukan seorang pendoa yang baik gitu. Tapi dari situ udah si bapak ini akhirnya aku ceritain nih, cerita si anak SMA tadi ini aku ceritain panjang lebar. Dan si bapak siswa ini senyum, kamu lebih tahu daripada aku kok. Udah nggak usah dilanjutin, udah kamu udah lebih paham. Lah Sama bingung gak sih? aku ini siapa sebenarnya? Kan barista bikin kopi ya. Barista di sini B. Barista. Kenapa lu bilang itu kan? Aku ya udah heran gitu kan. Nah tapi aku juga cerita apa adanya ya. Loh, aku harus ngapain gitu, aku harus gimana. Ini tuh sebenarnya bikin aku panik juga karena si cewek ini tuh anak ini tuh memberikan kesan yang unik ke aku, kayak senyum, ngeliatin terusnya. Iya, minta WA-nya dulu kan minimal. Namanya siapa dulu? Iya, gitu kan. Nah, setelah itu si Su ini bilang sama aku, udah nanti kamu sampai rumah mandi air cucian beras gitu. Buat apa gitu ya. Katanya buat memutus koneksi. Ya, aku nggak tahu bahasa dia itu buat memutus hubungannya gitu. Yang dimana poinnya itu diceritain kalau sosok yang ada dia anak ini ketempelan ada sosok. Nah sosok ini suka sama bau saking gantengnya. Masya Allah. Aku suka percaya diri kayak gini sih. Harus si Barista kan udah gini. Barista. B-nya apa berarti? Iya sih. Tinggal lihat lama. Aman ya, aman. Ya. Iya, lucu ada sih. CCTV juga. Ada apa lah ya? Tapi nggak tahu lagi. Tapi setelah itu baiklah aku udah paham nih. Maksudnya berarti ada sosok cewek. Nah, ketika si Su ini bilang sosok cewek, entah kenapa ada sebuah momen sebelum kejadian itu sebenarnya. Ketika suatu malam. Serius. Malam Ganti gaya dulu, serius nih. Oke, serius. Aku minum kopi menikmati malam hari di belakang kafe itu kan. Sambil berpikir kayak, ini gimana bikin rame ya setelah pandemi, kafe sepi semua. Entah kenapa perhatianku tuh teralih ke ada pohon rindang, emang next time main ke kafe deh. Apa aja. Sales. Sambil ngopi lah ya, boleh. Banget maksudnya. Kopiku enak kok. Oke, Di situ ada sosok cewek tuh yang ngeliatin aku. Di pohon? Di Semak-semak. antara pohon-pohon ini. Aku nggak tahu gimana terjadinya sama aku tuh ngerasa kayak di bayanganku tuh, maksudnya di dalam pikiranku tuh aku bisa melihat dia, tapi di mata tuh kayak kok maksudnya diem gini, cuman ada sosok cewek rambutnya pendek, dia pakai baju modelnya pop, roknya aku agak lupa panjang atau tanggung gitu ya, tanggung gitu. Nah, aku cuma ingat waktu itu aku melihat itu. Cuman aku kayak, ini halusinasi kali ya. Aku kebanyakan minum kopi gitu kali. Kafein kali. Nah, tapi setelah si Su ini bilang ada dia ketemu sosok cewek itu,
aku merasa kayak kok Ada koneksi lah ya. Ya kok sama kayak yang pernah aku lihat ya gitu. Cuman aku masih nggak kayak apaan gitu. Nah setelah dari situ aku pulang nih, pulang ke rumah kan karena deket ya dari rumah ya. Udah pulang lah mandi air cucian beras gitu. Mana nggak tahu lagi gimana cara bikin air cucian beras ya kan. Nah aku tanya sama Mam, cara bikin air cucian beras tuh gimana? Ya udah diajarin lah di tutor gitu. Terus ditanyain buat apa kayak gitu segala gitu ya kan. Terus aku bilang, aku ceritain lah kejadian ini hingga akhirnya aku ketemu. Jadi cerita itu beruntun gitu loh. Setelah ketemu suhu ini aku ceritain juga kenapa aku harus mandi air cucian beras ini. Aku tuh cuma senyum doang gitu kan. Oh ya. Kenapa sih Mbak, ada apa sama aku gitu loh? Kenapa sebenarnya dari sebelum dari itu banyak kejadian aneh yang terjadi sama aku. Banyak kejadian aneh gitu. Kejadian aneh itu apa sih? Aku merasa kayak aku bisa melihat simpel gini dia, misal si Mbak ini punya aura yang energi atau aura aku nggak tahu itu, tapi aku tuh seperti ngeliat ada warna. Terus aku ngerasa kayak Mbak kayaknya kamu aku tuh pernah kayak gitu loh, tapi aku tuh nggak sadar kalau aku tuh ngomong hal itu. Di kamarmu kayaknya kamar deket kamarmu ada ruangan ini, kayak itu pernah buat nyimpen ini ya. Dan dari hal-hal kayak gitu ada beberapa orang yang meyakini, Mas kamu kok serba tahu sih, kamu bisa tahu hal gitu, kamu hebat nih gini. Tapi aku ngerasa kayak aku tuh apaan sih, cuma kayak iseng-iseng doang, cuma kayak ini doang, rasanya sih gitu rasanya. Cuma kalau disuruh ceritakan kembali ya, sampai hari ini pun aku kayak, emang pernah ya aku kayak gitu ya, emang aku pernah tahu. Bahkan aku ada cerita temen tuh, aku tahu rumahnya dia sebelum aku main ke rumahnya gitu. Kamarnya taruh di mana, kamarnya di mana, kasurnya mana, ruang kamar mandinya mana, terus sampai ada, aku merasa kayak setiap aku bisa baca rumahnya orang, aku tuh melihat energi itu gitu loh. Nah aku ceritain tuh ke mamaku tuh, tapi mamaku tuh nggak jawab apa-apa, cuma senyum. Ayo udah lama aku tak mandi dulu lah gitu, biar inilah tadi disuruh gini. Udah saya mandi, aku udah mulai seger lah ya habis mandi gitu ya kan. Tapi aneh juga ya mandi air cucian beras gitu. Akhirnya aku coba buat ngobrol lagi. Nah mamaku di situ ada cerita beberapa part lah ya. Di situ mamaku cerita kayak sebenarnya gini kan, ini silsilah keluarga gitu. Wah aku kayak gila silsilah keluarga nih. Apa lagi nih? Nah dari situ dijelaskan sebenarnya ada pesan dari kakek itu, kakek dari mamaku. Jadi kita tuh ada keturunan Pakistan, ya kan. Aku kan asli Kalimantan Timur ya, aku lahir di Tenggarong, Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara. Mamaku ini Samarinda gitu. Nah kita tuh punya ada garis keturunan yang mamaku nggak bisa sampein. Kenapa? Kalau nanti anak-anaknya tahu, cucunya tahu, itu cuma jatuhnya tak jumawa gitu. Karena tahu punya keturunan dari ini. Nah dari kakekku ada keturunan A gitu, soalnya aku nggak bisa nyebutin cerita ini ya. Dari nenekku ada keturunan ini. Oke. Sedangkan aku pernah dengar cerita dari papaku, dari kakak-kakakku, aku itu keturunannya dari kerajaan Solo. Dan itu ada apa sih, ada ininya gitu ya. Oh oke, aku bilang kayak apalagi gitu. Terus apa hubungannya sama aku gitu ya kan. Aku juga kayak mau dikasih keturunan apa aja ya gini-gini aja ya kan, sama aja nggak cewek mah cantik gitu. Sama aja barista gitu kan. Kalau bikin kopi enak aja gitu. Nah setelah dari itu kayak terus apa hubungannya, jadi memang dari beberapa keluarga mamaku tuh ada yang punya hal-hal spiritual seperti itu. Misal ada yang bisa melihat, apalagi salah satunya adiknya mamaku, berarti omku ya, itu dia juga apa sih ormas Dayak, ini segala macam apa. Jadi ada story spiritual dari keluarga ini gitu. Oh ya aku tuh kan nggak mendalamin apapun ya, bahkan nggak ngerasa aku bisa terbangin orang gitu, aku bisa baca pikiran, aku tahu nih dibikin, nggak bisa kayak gitu. Tapi apa hubungannya gitu ya, kayak mamaku bilang ya mungkin ada berkat yang turun ke kamu. Ya udah kita aja nggak usah nggak usah dipikir, nggak usah didalemin, nggak usah di apa sih
nggak usah dicari-cari tahu segala macam. Iya nggak pengen juga kok. Mending cari tahu kopi ya, kan habis itu bisa dibayar, orang minum senang gitu. Nah setelah dari kejadian di rumah itu, aku tahu story itu apa ya? Aku kembali ke kafe kerja. Nah tiba-tiba aku di chat lah, di DM sama salah satu keluarga si anak ini. Mas kenapa ini kok mohon maaf gitu, ada di HP chatnya ya, nanti bisa aku kasih lihat. Anak saya kok berubah ya mas gitu. Berubah gimana yang dimaksud? Ada sifat-sifat dia yang aneh, bahkan apa sih dia jadi pendiam. Berubah setelah datang ke kafe tuh. Iya, waduh, perasaan minum kopi itu ya aman-aman aja gitu. Ya kan aku masih bingung gitu. Aduh apa ada hubungannya sama kemarin ya. Nah akhirnya aku sebenarnya aku bilang sama si ibunya ini, sebenarnya ada sedikit cerita gitu Bu, sama kejadian. Aku juga nggak tahu apakah ada hubungannya. Akhirnya udah gini aja mas, nanti apa anak saya ke sana. Wah akhirnya maksudnya anak itu si anak ini punya kakak perempuan. Nah hingga suatu momen kakak perempuannya datang, saudara-saudaranya datang semua tuh, berasa kayak di sidang nih. Tapi aku pun ceritakan apa adanya. Aku bilang kayak, aku jujur aku nggak tahu apapun gitu loh. Aku ketemu Su gini, aku dapat jawaban yang dimana jujur aku nggak bisa cerita yang detail banget ya, karena aku sendiri nggak bisa nginget semuanya. Jadi si mbaknya ini aku pun cerita apa adanya, sehingga mbaknya pun juga ngerespon, terus gimana ya mas gitu. Aduh aku tambah bingung. Cuman saat itu obrolan sangat panjang karena kafe juga sepi, after pandemi kan masih sepi ya. Nah aku nggak tahu kenapa aku ngerasa aku tuh ngomong panjang lebar sama mereka semua. Dan kan ada anak bar gitu ya. Anak bar itu aku tanyain, apa yang terjadi, apa sih sebenarnya terjadi sama aku tadi ngobrol sama mereka apa ya gitu. Aku ngerasa setelah aku ngobrol soalnya capek, terus kayak apa ya, kayak ngerasa drained banget pokoknya ya gitu. Nah ternyata sedikit aku mengingat sedikit nggak ingat semuanya. Aku ngobrol sama kalian gini, aku bisa baca, aku tuh bisa tahu kayak rumahmu itu ada ruangan ini, belakangnya seperti apa, terus kayak kamu kamu juga ada masalah kan sama ini, sama gini. Nah malah obrolannya jadi panjang dan mereka jadi diskusi kayak mas, terus aku ya mas benar ini tuh buat nyimpen barang-barang apa dekorasi nganten, dan nganten Jawa gitu. Yang belakang itu memang kebun-kebun pisang mas, bener. Aku bilang kok ini banyak pohon dan di sini tuh kok energinya aneh ya, aku bilang. Ada ruangan dulu. Aku seakan-akan kayak aku tuh belum pernah ke rumahnya, tapi seakan-akan tahu, bisa kayak kelihatan lah gitu ya. Iya, kok bisa menceritakan itu semua gitu loh. Dan mereka tuh merespon semua kayak bener ya mas, iya gini ya mas. Nah hingga suatu saat sehingga cerita waktu malam itu mereka meyakini kayak, ih mas Chandra nih juga bisa tahu gitu. Mas terus adekku solusinya apa ya? Aku bilang coba ya kan, karena aku merasa kayak ini kan Islam ya. Aku bilang ya udah sholat, berdoalah, minta pertolongan sama Allah, udah gitu aja bisanya. Ya karena aku bisa coba pakai kemenyan gitu, nggak bisa dan dukun atau apapun itu gitu kan. Nah aku kira hari itu udah selesai. Ternyata enggak. Ternyata Part 2 ternyata. Wah, ternyata ini belum selesai. Spin off. Nah dari ini, dari setelah ketemu sama mereka ini, si mbak ini lebih intens nge-DM aku, tapi nge-DM itu bukan ngajak kenalan atau apa. Konsultasi. Kamu kecewa mas? Enggak sih. Manji. Enggak kecewa. Barista. Nah si mbak ini cerita, ada banyak kejadian yang aneh sama adik ini. Lebih banyak diem itu pasti. Banyak diem ya, ngomong sendiri. Terus mereka tuh kayak ini sempat dibawa ke, kalau nggak salah ingat, apakah pernah bawa ke dokter atau dikonsultasikan, tapi nggak ada jawabannya juga gitu loh. Nah hingga akhirnya aku bilang coba diajak sholat, tapi lihat sholatnya gitu loh. Dilihat. Maksudnya kita tuh lihat sholatnya tuh gimana, kusuk apa enggak, kan maksudnya ya orang kalau ibadah kan bisa kelihatan beneran ibadah apa enggak gitu loh. Siapa tahu kalau dia masih bisa ibadah ya, kan mikirnya umumnya ya, orang kalau bisa ibadah berarti dia nggak ada apa-apanya gitu loh. Cuma mungkin lagi galau atau apapun itu, aku masih berpikir seperti itu. Ternyata di saat sholat maghrib apa ya, yang terjadi ketika sholat rame-rame berjamaah gitu loh, si
si anak ini sholatnya sholat berdiri. Dan dia kalau orang Islam bilang itu Terus adalah sholat mayit. gitu. Sholat nyolatin mayat gitu. Ini Sholat jenazah. merinding nih. Aku yang merinding lagi. Nggak suka begini-begini. Dan kebayang di suasana rumahnya itu lantai putih. Aduh aku kenapa aku jadi dia? Lantai putih. Di ruang tengah ada televisi, terus ada kursi-kursi di mana kursinya warna merah. Mereka sholat berjamaah di tengah itu. Nah, si anak itu dan mereka semua tuh menyadari si anak ini kenapa tidak melakukan ruku seperti yang lain. Oh, shoot. Nah, itu aku diceritain kan, aku yang kayak wah, aku harus gimana gitu. Aku juga nggak tahu gitu. Nah, sempat dibahas gimana kalau dibawa ke di Rukiah gitu. Aku bilang aku agak lupa, tapi di chat punya ada. Karena itu chattingan ya. Apa perlu aku bukan chatnya buat aku tahu aku jawabannya apa waktu itu ya? Perlu nggak aku bukan chat? Oh, di scrollnya lama nggak tuh mas? Lumayan. Aku juga agak lupa namanya, tapi nggak tahu bisa. Dia tuh gini. Aku nggak tahu kenapa ya. Ketika ada orang mau di Rukiah atau apapun itu, aku selalu bilang melepas hal seperti itu tuh juga harus kesepakatan sama Yang punya badan. Yang punya badan. Kita mungkin mengupayakan, tapi kalau yang punya badan kayak ya biar aja di sini kenapa? Aku selalu nggak tahu kenapa aku selalu berpikir seperti itu. Jadi kita inti dulu, boleh nggak ini dilepas? Mau nggak bisa kan gitu. Yang mau didoain apapun kalau dan ibarat kata mau didoain apapun kalau emang si yang punya badan sendiri nggak mau, ya udah gitu. Nah, aku agak skip sama momen itu ya. Aku lupa chat isi chatnya. Aku mengatakan apapun. Jadi gini, apapun yang aku selalu sarankan ke orang, apapun yang aku sampaikan ke orang, aku tuh nggak pernah bisa mengingatnya dengan baik. Aku ingat semua resep kopiku, aku ingat gimana cara bikin kopi, aku ingat gimana ketika aku ngisi workshop, aku ketika ketemu orang, aku ingat. Tapi kenapa di part yang kayak gini-gini tuh aku nggak pernah bisa ngingat. Dan banyak yang bilang, Mas kamu tuh sering menyarankan banyak ke orang gitu. Tapi aku sendiri tuh nggak nyaranin apa gitu. Sama kayak tadi aku sendiri tuh juga lupa gitu. Nah hingga pada suatu waktu tuh aku bilang ini ada hubungannya sama neneknya. Nenek si adiknya ini. Iya, dan aku kalau nggak salah ingat aku sempat ketemu berdua sama si mbak ini, bahas itu. Mbak, ini ada hubungannya sama neneknya. Orang tua dari si ibu benar apa bukan? Aku bilang gitu. Mbak, tapi gini, apapun aku sarankan kamu jangan meyakininya sepenuhnya. Itu milikmu, bukan milikku. Soal meyakini gitu. Aku hanya menyampaikan apa yang ingin aku sampaikan aja gitu. Aku sendiri juga nggak tahu ini muncul dari mana. Aku tuh seperti melihat si ibunya cewek ini punya orang tua yang bahasanya ada hubungannya sama spiritual kejawen. Jadi jujur aku nggak banyak tahu hal-hal kayak gitu ya. Tapi aku merasa kayak ini kok ada sesuatunya gitu. Nah si cewek ini mengkonfirmasi, iya mas benar. Nah mending si adik ini harus ke makamnya berdoa. Berdoa, terus aku bilang berdoalah, sampaikanlah kalau tidak maksud itu tidak berkenan. Iya, jangan dibuat seperti ini gitu. Ini aku cuma bilang harus ke makamnya. Kuncinya cuma itu doang. Nah, setelah dari kejadian itu sekian lama akhirnya aku kalau nggak salah ingat si cewek ini tuh lulus sekolah. Udah lulus sekolah, terus akhirnya dia kuliah di luar kota gitu ya. Gimana kabarnya? Udah kok Mas, udah baik-baik aja. Dan oh ya udah, alhamdulillah udah selesai kalau gitu. Aku pun juga nggak pernah ketemu sama si anak ini lagi, dan aku juga nggak pernah ketemu si mbaknya ini lagi gitu. Semenjak itu aku juga coba untuk melupakan apa yang aku jujur bahkan chat itu masih tersimpan di dalam media sosialku. Aku sendiri nggak pernah buka, nggak pernah merasa kayak apa yang dulu aku bahas ya gitu. Karena ya udah setelah dari semenjak kejadian itu aku mengalami banyak hal yang aneh sama diriku gitu. Setiap aku ngobrol sama ada orang yang cerita misalnya aku tuh kenapa ya kalau tidur merasa kayak ada yang liatin, ada gini. Menurutku kamu benar nggak sih kalau kamu nyimpen sajadah sama tasbihmu di dalam lemari? Aku bilang gitu gini. Coba itu taruh di luar, coba taruh gini. Aku nggak tahu kenapa bisa ngerasain itu gitu. Ada kok sebuah momen, ini nggak apa-apa cerita lagi nih.
ada sebuah momen temanku tadi berbisnis tembakau. Oke. Nah, salah satu tani ya pekerjanya kan di desa gitu ya, di desa. Itu tuh merasa apa ya, dia tuh merasa aneh sama rumahnya dia. Kayak kok dia ngecek tembakau di rumahnya tuh bagus semua, oke semua. Begitu sampai ke orang yang mau beli, jelek semua. Gak ada yang masuk semua. Dia merasa ini ada apa ya kok bisa sebanyak ini gitu, hingga akhirnya dia coba ngobrol sama aku. Mas Chandra, ini aku punya cerita kayak gini, ada apa? Dan aku cuma bilang gini, nah Mas, aku boleh nyaranin nggak? Aku bilang gitu, aku seperti merasakan ada sesuatu di rumahnya gitu. Aku nggak, ini yang ngirim tuh, aku nggak tahu ini kiriman atau apa, aku sendiri nggak paham sama ini. Cuma ini tuh kayak ada hal negatif yang datang gitu. Dan itu tuh nggak jauh kok Mas yang ngirim dari rumahnya, tapi aku nggak berani menyebutkan sosoknya, nggak berani nyebutin ini siapa. Aku nggak berani karena aku merasa nggak boleh ngelakuin itu. Membuat orang untuk mengarahkan ke orang lain itu aku ngerasa itu nggak boleh gitu loh. Nah coba gini aja deh, aku nggak di rumah punya Al-Quran, punya. Coba Al-Quran dan tasbih taruh di ruang tamu. Gitu aja Mas. Ya tapi keluarga di rumah sesekali sholatlah berjamaah. Sholat nggak Mas, sholat gini. Semenjak dari itu setelah beberapa hari aku nggak ketemu dia, ketemu lagi. Mas gimana? Alhamdulillah lancar Mas, aman-aman aja, nggak ada apa-apa. Aku maksudnya kadang hal kayak gitu tuh sering terjadi sama aku gitu loh. Setiap ada orang ada problem terus aku merasa kayak, oh kayak kamu gini deh. Kamu ini ya, orang tuamu gini ya. Iya, dan aku selalu mendapatkan konfirmasi sehingga aku tuh merasa kayak ada apa sama aku ya sebenarnya ya. Kok aku bisa ngerasain? Maksudnya kenapa aku tuh selalu nyamber orang yang ada problem masalah. Tapi sampai di kafe tuh salah satu timku tuh partnerku bilang gini, Mas gini yang menarik nih, aku pasangin sini jasa konsultasi. Itu aku bilang gitu ya. Tapi aku tuh selalu dapat pesan dari mamaku ya, jangan pernah baca jangan pernah menyampaikan masa depan orang lain. Karena aku pernah aku nggak tahu ya, aku selalu bilang sama orang-orang yang ngobrol sama aku, jangan pernah meyakinkan apa yang aku sampaikan. Karena aku sendiri nggak tahu apa yang terjadi sama diriku gitu. Misal aku ketemu Mbak Eni terus aku bilang kayak, kamu kayak gini deh ya. Nah, tapi aku akan dapat solusi sama hal-hal yang selalu buat aku yang nyampein. Solusinya adalah kamu ini minum air putih banyak. Aku tahu akan terjadi sesuatu gitu, tapi kamu bawa ini aja, cara berpakaiannya gini, itu lebih menarik deh gitu. Nah, aku tuh lebih mending coba untuk diselamurke ya, mengarahkan dia, tapi aku tidak akan menyampaikan apa yang akan terjadi atau ada apa gitu. Itu prevention aja. Ya aku lebih karena rasanya tuh kayak gitu, kayak kita tuh mau nyampein gitu loh. Nah tapi aku selalu ngerimain ingat sama mamaku bilang jangan pernah sampaikan itu biarpun kamu tahu. Kenapa? Ya aku kata mamaku itu fatal. Kedua, jangan pernah menuduh orang, menunjuk orang gitu. Oh ya oke. Terus jangan membuat orang selalu yakin sama dirimu ya. Karena ada sebuah momen di mana ya teman-teman baik aja sih, tapi ini yang tahu kehilangan cincin pernah aku temukan. Ada keluarganya ribut gara-gara kunci mobil, terus tiba-tiba nelpon aku, Mas, gimana ya? Ribut nih gini-gini, aku minta tolong boleh nggak Mas, urgent banget ya. Ada apa? Kenapa? Kunci mobilku di mana ya Mas? Ini soalnya mau dipakai gini-gini dari beliau. Alah itu loh di ruang tamu di bawah kursi. Mas makasih Mas, tapi aku bilang, tapi jangan pernah cerita ke siapa-siapa ya. Maksudku nggak perlu disebarin ke siapapun karena aku takut. Nah dan beberapa kali aku pernah ya. Aku nggak mau orang yakinin aku. Jadi aku berapa kali punya kalau bisa gini, Mas, aku kemarin kehilangan cincin gitu. Oh kayaknya ada di sini deh. Aku menyalah-nyalahkan itu, tapi aku nggak mau berbohong gitu. Akhirnya aku lebih kayak, aduh nggak berani yakinin diriku. Aku pernah berdiskusi sama diriku, kalau aku menyalah-nyalahkan berarti aku bohong. Dan aku nggak mau, aku ya sok-sokan sama hidupku ya. Aku berusaha setiap satu hari jangan sampai aku berbohong.
Nah tapi kalau aku menyalah-nyalahkan kan aku ngerasa, tapi kalau aku nggak menyalah-nyalahkan orang tuh banyak yang sandal hilang mungkin bisa tanya ke aku, pacarnya hilang tanya ke Waduh. aku gitu ya. Aku sendiri jadi bingung, aduh jangan gini dong, aku tuh bukan orang yang pintar atau apapun itu enggak gitu loh. Aku sendiri tuh nggak tahu sama diriku sendiri gitu loh, ini tuh ada apa sebenarnya gitu. Karena takut juga ya nanti diyakinin orang, dipercaya orang. Iya kalau bener, alhamdulillah ya. Gitu. Itu sih dari diriku. Tapi aku pernah ada kejadian, boleh cerita satu tahun ya. Oh iya. Nah ini Menarik. Kenapa ini? Oh. Nah, 7 Januari itu adalah hari ulang tahunku. Kemana? Sekitar berapa tahun yang lalu, aku tuh nganter di hari ulang tahunku ini. Aku bangun tidur, aku nganter adekku interview kerja di lokasinya di Jalan Gede. Aku nunggu di parkiran karena ya kan dia interview, aku merokok dan kita sendirian. Interview ada di posisi aku sendirian. Aku ingat banget momen itu sampai hari ini aku masih bertanya sama hal itu. Nah tiba-tiba aku ngeliat truk nih, terlewat tuh kan, ngeliat truk, tau nggak truk muncul? Ada sosok bapak pakai jubah putih, pakai serban. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bukan Islam ya? Hah? Aku jawab. Bagaimana dia duduk sebelah, tanpa ada panjangan apa-apa, mau Islam atau bukan. Dia nasihatin aku, ngobrolin aku. Oh ya ini. Terus dia bilang gini sama aku, berpesan gini, doain saya ya. Saya mau membantu ini loh, yang waktu itu sedang rame-rame perang itu loh. Terus banyak orang Indo juga mengirim bantuan waktu itu apa sih? Jadi ada momen itu. Nah, dia bilang dia mau bantu ke sana, dia mau berangkat ke sana. Oh iya Pak, saya akan mendoakan gitu. Saya pasti akan mendoakan. Ya udah saya mau pamit. Suara kan pinggir jalan gede kan, suara klakson truk itu gede banget kan, yang truk-truk yang besar-besar itu kan. Percaya nggak percaya itu orang dan ada. Aku berdiri sampai kayak, kemana perginya? Ini tuh kan aku di pinggir jalan gede, kalau jalan kelihatan. Datang aku emang nggak ngeh, dan aku karena udah ngobrol ini aku ya udah gitu loh. Aku sampai coba buat, ya kan ada lagi interview ya, coba buat naik, ini bukan orang yang di ini kali ya, jadi aku nemuin orang itu. Sampai hari ini aku masih ingat orang itu, karena dia punya satu pesan, punya pesan-pesan yang berharga buat aku gitu, kayak ya itu aku kayaknya nggak perlu cerita perihal meyakini sesuatu dan dia membawakan itu dengan agama gitu. Dia ya salah satu pesan dia kan mau agama apapun salah satunya, jadi kayak apa ya, pesan-pesan yang baik lah gitu. Itu buat aku sampai hari ini aku masih mengingatnya, di setiap hari ulang tahun aku selalu mengingat itu kayak wow, siapa orang ini ya. Dan itu benar-benar mutlak tuh aku melihat dia tuh, dia janggut putih gitu, aku masih lihat dia. Kayak orang mau berangkat Jumatan lah ya, kayak gitu ya. Tapi lebih jaga. Oh lebih jaga. Naik haji. Naik haji berarti. Kayaknya aku kalau tua kayak gitu deh. Oh iya. Jaga kan ya. Jadi itu kamu dari masa depan. Bisa jadi. Bisa jadi. Berharap. Iya. Barista. Iya lagi. Ya itulah yang terjadi. Itu mungkin salah satu cerita yang muncul di tempat kerja yang customer. Ya itu golongan customer ya. Gitu. Gimana? Masih tertarik? Enggak sih jadinya. Lama dia yang tertarik. Jadi dia buka konsultasi. Nyambi, nyeles dia juga. Tapi emang itu sih, di Indonesia seperti itu. Jika memang apa ya dari kasusku deh sebenarnya, kalau misalkan ada orang-orang yang minta tolong kayak gitu tuh, emang pada akhirnya kesusahan bagi yang nolong itu gimana caranya dia tuh percaya harus sama Tuhan. Iya. Betul banget. Bukan sama orang yang jadi jembatan ini loh, yang bisa ini loh. Tapi kadang ya tipikal orang Indonesia tuh sulit coy. Iya. Kalau ada apa-apa lagi, Mas, ini enggak. Iya. Coba gitu. Iya kan. Biasa gitu. Kayak gitu, tolong dong begini. Padahal udah dikasih tahu nih sholat. Iya. Gitu. Ntar sembuh nih, terus tiba-tiba ada lagi, nanya lagi, padahal tinggal dijalanin itunya yang udah ada. Benar banget lagi, iya. Itu tipikal orang Indonesia sih Mas, kayak begitu. Makanya hal tersebut bisa jadi bisnis di Indonesia pada akhirnya, bukan coffee shop lagi.
tertarik. Saya gini, aku sempat dibilangin kalau sampai aku nerima sesuatu hal berupa bayaran atau apapun itu gara-gara aku membantu orang lain, katanya salah satu efeknya mempercepat kepergianku. Iya. Yang nyampaikan itu makanya kenapa kayak mamaku bilang jangan ya Chan, jangan sampai gitu. Biarpun itu seurgent apapun jangan sampai, bisa ya yaudah akhirnya aku lebih baik. Kadang aku mempercaya Allah itu ada gitu. Aku bilang udahlah, arahin kemana. Kayak misal aku tahu apa yang terjadi sama kamu, aku lebih baik kayak Mbak jaga-jaga kesehatan sih, minum air putih sih. Besok kamu sibuk apa? Besok mau gini-gini, ya boleh sempetin buat ini olahraga gitu. Kamu nggak sering makan sayur nggak gitu? Oh jarang ya makan sayur deh gitu. Aku Paling kamu ya Mbak. paling cuma gitu-gitu dong. Biarpun aku tahu akan terjadi, ada efeknya gitu. Cuma aku lebih baik kayak besok nggak boleh lo ngomong kayak gitu. Aku lebih baik Belokin dulu jalannya baru. Iya, cuma Ya pertanda atau pengingat aja. kayak kesannya jadi orang kan nangkapnya kayak obrolan, terus kayak dikasih tahu temen tuh kayak hal-hal yang senormalnya aja gitu. Dia bilang merasa karena apa aku udah ada. Beberapa hari sebelum aku nggak ada tuh, ini cuma cerita ya, maksudnya aku tuh hampir setiap malam buka kordennya, papaku lagi tidur, buka kordennya, papaku lagi tidur. Entah kenapa setiap aku buka kordennya melihat papaku tidur, ada sesuatu hal yang aku rasa tuh kayak kenapa ya ini ya? Ini ada apa ya? Hingga pada akhirnya di sebuah momen itu papaku jatuh sakit. Sampai papaku, dan ketika papaku sakit aku tidak pernah bertemu sama papaku. Karena ya salah satu anak itu nggak berani buat ngeliat kan. Makanya nggak siap aja buat ngeliat hingga di suatu momen papaku itu request minta aku cukurin jenggotnya. Terus disitulah aku baru pertama kali aku ngeliat papaku gitu. Aku ngeliat tuh kayak apa ya, dan percaya nggak percaya aku nggak pernah doain papaku cepat sembuh. Aku nggak pernah doain papaku cepat sembuh karena aku percaya Allah itu ada. Aku doain papaku cepat sembuh, tapi kalau papaku pemilik yang punya badan sama mempunyai dirinya memikirkan saya sudah siap, sama aja. Aku takut aku menyesali diriku sendiri. Iya, dan aku selalu berpikir kayak Tuhan, saya percaya apa yang terbaik untuk papa saya gitu. Hingga pada akhirnya, nah di saat papaku nggak ada tuh posisi aku lagi ke Jogja. Tapi paginya papaku ngedrop, itu aku yang gendong, masukkan ke mobil sampai ke rumah sakit, sampai dokter ngomong ABC, dia bodoh banget nggak mau denger bilang gitu. Bisa-bisanya kamu mutusin papaku yang ini nggak akan lama ini segala macam. Aku pergi tuh ke Jogja ngambil kopi ya kan, dapat info. Mas ayo pulang, ayo sekarang pulang, Mas ayo pulang gitu. Ayo udah deh pulang. Dan kejadiannya adalah ketika aku pulang nih dari Jogja ke Magelang, aku tidak menemukan satu motor pun selain aku di jalan itu. Tiba-tiba aku ngerasa jalan itu kosong sama sekali, nggak ada orang. Aku nggak tahu itu apakah halusinasiku atau apa, tapi aku masih ingat momen itu. Soalnya aku benar-benar yang kayak aku nggak berpikir apapun terjadi sama papaku, cuma mereka bilang cepat pulang dong Mas, cepat pulang dong gitu. Kita mau ketemu gitu. Sampai kafe, aku naruh kopi, temanku lagi datengin. Kenapa foto Des? Kamu kenapa foto? Tak antar kita tak kancani. Apa sih? Aku ada rumah sakit di Liban. Karena waktu itu posisi aku lagi kerja. Mbak, tak ke rumah sakit bentar. Yuk, Des, tak antar ke aku. Ternyata temanku udah tahu, udah dapat beritanya. Tapi nggak tahu apa-apa. Ya udah aku ke rumah sakit aja. Nah, sampai yang di rumah sakit, ketika di parkiran ya udah kayak biasa aja gitu. HP bunyi, HP berdering, bodo amat aku mau masuk rumah sakit, dan itu kan aku silent ya, cuma kita terus kerasa kan. Masuk pintu rumah sakit, aku nggak mendengar suara apapun, nggak melihat yang kayak sampai aku tuh nanya, Mbak, aku tuh tiba-tiba lupa kamarnya tuh di mana gitu. Mbak, kamar atas nama ini di mana ya? Di ruangan sana Mas. Oh iya. Begitu aku, kamar itu nggak ditutup gitu kan. Begitu aku sampai, suara tangisannya kenceng banget, ternyata mamaku yang udah nangis, mbakku udah ngelongsor. Ya udah, aku juga kadang kayak apa sih ini, ada apa ya gitu. Nah ya itulah cerita-cerita yang apa ya, part yang pernah aku alamin yang
Ya nggak tahu, mungkin setiap orang punya cerita masing-masing, punya apa yang dialamin. Tapi aku pernah ngalamin hal-hal yang seperti itu, jalan yang tiba-tiba sepi, ya banyak hal. Berawal dari kopi shop ya? Iya ya, kenapa jadi kemana-mana ya? Itu Perjalanan spiritual sih. Ya sih, ya. Tuh, kalau emang Bang Noven mau melihat jalan spiritual bisa mulai dari coffee shop atau angkringan. boleh sih dimodelin dulu ya. Kamu mau konsul dulu sama Mas. Iya. Tadi udah suntingan. Konsul Kamu kopi. ngerasa, kamu ngerasa. Konsul kopi maksudnya. Ini boleh diminum nggak sih? Boleh. Sampai hilang asam lambung loh. Oh iya. Oh iya, keren banget, cuma jajaran doang saya lagi. Iya. Mau dibukain tempat konsultasi di mana, Mas? Di Bang Arvin ya? Boleh deh ya, waktu yang ada kali. Jangan gitu, izin dulu sama istrinya. Oh iya, nanti ini. Enggak, kalau kita Apa jadi diskusi booster? sama istri nggak Oh, nggak apa-apa teh. Jadi Woi, Mas Tata temenan nih, tolong nih, dia mau pulang. Tolong. Boleh.